Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Alensiel Gadesteva. Saya adalah mahasiswi semester 3 dengan NIM 2201070057, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Indonesia yang diampu oleh dosen Pak Fadil Masud, Esos M.Hum. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat kita. Sebelum mengetahui lebih dalam tentang perubahan-perubahan sosial yang ada dalam masyarakat, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perubahan sosial. Nah, teman-teman semuanya, perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Perubahan sosial dalam masyarakat dapat terjadi melalui yang pertama, perubahan budaya yang meliputi perubahan dalam norma, nilai, dan pola perilaku masyarakat. Maksud dari perubahan dalam norma adalah perubahan norma terjadi ketika nilai-nilai atau aturan-aturan yang dianggap berlaku dalam suatu masyarakat mengalami modifikasi. Ini dapat terjadi melalui proses sosial, perubahan budaya, atau pergeseran dalam pandangan masyarakat terhadap perilaku tertentu. Contohnya, perubahan norma terkait gender atau pandangan terhadap hak-hak individu. Perubahan nilai terjadi ketika masyarakat mengalami transformasi dalam penilaian terhadap hal-hal yang dianggap penting, baik dalam konteks moral, sosial, atau budaya. Misalnya, pergeseran nilai-nilai terkait keberlanjutan, lingkungan, persamaan gender, atau pandangan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia juga dapat mencerminkan perubahan nilai dalam suatu masyarakat. Pola perilaku masyarakat mencakup tindakan dan kebiasaan yang umumnya diikuti oleh anggota masyarakat. Ini dapat mencakup cara berkomunikasi, berinteraksi, bekerja, atau merayakan tradisi. Perubahan dalam pola perilaku masyarakat dapat terjadi sebagai respon terhadap perubahan budaya, teknologi, atau faktor-faktor sosial dan ekonomi lainnya. Yang kedua, perubahan struktural. Perubahan dalam struktur sosial seperti perubahan ekonomi, politik, atau pendidikan. Perubahan dalam struktur sosial, perubahan ini merupakan perubahan yang mencakup modifikasi pada organisasi dan hubungan antar bagian dalam masyarakat. Ini bisa terjadi melalui perubahan ekonomi, politik, atau budaya. Contohnya, perubahan struktural dapat mencakup pergeseran kekuasaan ekonomi, mobilitas sosial, atau transformasi dalam sistem pendidikan dan pekerjaan. Yang ketiga, perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi dalam sistem ekonomi dan distribusi kekayaan. Perubahan dalam sistem ekonomi dan distribusi kekayaan mencakup transformasi dalam masyarakat, memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi sumber daya. Ini dapat termasuk dalam perubahan sistem ekonomi, seperti beralih dari ekonomi agraris ke ekonomi industri, atau pergeseran dalam model distribusi kekayaan seperti reformasi agraria atau kebijakan ekonomi yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Yang keempat, perubahan politik. Perubahan dalam sistem pemerintahan dan kekuasaan politik. Perubahan dalam sistem pemerintahan dan kekuasaan politik mencakup transformasi dalam struktur, fungsi, atau bentuk pemerintahan suatu negara. Ini bisa melibatkan perubahan dalam sistem politik, bentuk pemerintahan misalnya dari monarki ke republik, atau dinamika kekuasaan antar lembaga. Perubahan ini dapat dipicu oleh faktor seperti revolusi,
reformasi atau politik, atau perubahan dalam pemikiran politik masyarakat. Yang kelima, perubahan teknologi. Perubahan dalam penggunaan teknologi dan alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perubahan dalam teknologi dan alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mencakup transformasi cara masyarakat mengakses dan menggunakan teknologi. Ini melibatkan inovasi dan alat proses produksi dan cara berkomunikasi. Contohnya, pergeseran dari teknologi tradisional ke teknologi digital atau penerapan otomatis dalam produksi adalah contoh perubahan dalam penggunaan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keenam, perubahan demografi. Perubahan dalam komposisi penduduk termasuk pertumbuhan populasi dan distribusi usia. Perubahan dalam komposisi penduduk ini melibatkan variasi dalam jumlah, struktur usia, dan distribusi geografis penduduk suatu daerah. Perubahan populasi dapat mengalami perubahan sebagai akibat dari tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Perubahan dalam distribusi mencakup pergeseran demografis seperti peningkatan jumlah orang tua atau perubahan dalam tingkat kelahiran. Perubahan ini dapat mempengaruhi berbagai aspek masyarakat, termasuk kebijakan kesehatan, pendidikan, dan pensiun. Misalnya, penuaan penduduk dapat menimbulkan tantangan dalam penyediaan layanan masyarakat dan kebijakan pensiun. Oke, baik teman-teman semuanya. Yang tadi saya jelaskan merupakan 6 poin penyebab adanya perubahan sosial dalam masyarakat, beserta contoh-contoh perubahan yang sering kita temui dalam masyarakat kita. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara khusus mengenai perubahan budaya dalam masyarakat tentang gaya berpakaian. Yuk teman-teman semuanya simak pembahasannya sampai selesai. Perubahan budaya gaya berpakaian. Seiring berkembangnya arus globalisasi saat ini, membuat masyarakat Indonesia hampir kehilangan kebudayaan mereka sendiri, terutama di kalangan remaja. Karena banyak remaja yang menganggap budaya yang kita miliki adalah budaya lama dan budaya kuno yang sudah tidak sesuai lagi jika dipakai pada zaman sekarang. Salah satunya dalam bidang berpakaian. Hal ini disebabkan karena semakin pesatnya modernisasi di Indonesia, memudahkan pengaruh perubahan sosial, pola pemikiran masyarakat Indonesia yang awalnya tradisional menjadi modern. Peristiwa ini sebenarnya memberikan dampak positif dan negatif dalam perkembangan di era milenial ini. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak di dalam masyarakat yang mempengaruhi aktivitas mereka yang telah mendarah daging. Globalisasi bukanlah istilah yang asing bagi kita, karena hal itu sudah menjadi darah daging dan aktivitas manusia seperti pakaian, gaya hidup, teknologi, dan lain-lain. Globalisasi akan terus berjalan tanpa ada yang bisa menghentikannya. Globalisasi juga menimbulkan dampak yang terus dirasakan oleh masyarakat. Dampak itu terbagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tingkat kehidupan yang semakin membaik. Sedangkan dampak negatifnya adalah pola hidup konsumtif dan sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, dan kesenjangan sosial. Modernisasi adalah proses masa kini atau menuju masyarakat modern. Dalam hal ini, sosial modernisasi adalah proses yang telah menyebabkan sebuah tantangan yang membawa pengaruh terhadap bangsa Indonesia kepada perilaku peniruan budaya Barat. Hal ini terjadi pada generasi milenial yang kini lebih menyukai produk luar negeri daripada produk dalam negeri.
Pakaian adalah bahan tekstil yang digunakan oleh tubuh sebagai kebutuhan pokok manusia selain makanan. Adanya modernisasi membuat gaya berpakaian masyarakat Indonesia semakin berubah, khususnya di kalangan masyarakat. Tentu saja, hal ini sangat berbeda dengan gaya berpakaian masyarakat Indonesia zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau dulu, masyarakat Indonesia hanya menggunakan pakaian-pakaian tradisional atau pakaian tradisional seperti batik, jarik, dan kebaya sebagai ciri khas budaya lokal. Tetapi, saat ini masyarakat Indonesia cenderung menggunakan pakaian yang menirukan gaya berpakaian orang Barat. Gaya hidup masyarakat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang banyak dipengaruhi oleh globalisasi dan modernisasi. Pengaruh globalisasi dan modernisasi telah menyentuh hampir semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat, termasuk gaya berpakaian. Kebudayaan berpakaian di Indonesia di era globalisasi ini telah jauh berubah dan cenderung mengarah ke gaya berpakaian orang luar. Hal ini terlihat dari artis dan pemain sinetron yang misalnya biasanya mereka menggunakan pakaian yang sama sekali tidak mencerminkan budaya lokal, yaitu dengan menggunakan pakaian yang terbuka, tetapi hal itu justru dianggap mereka sebagai sebuah tren yang kekinian. Banyak pendorong tentang westernisasi yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dalam mengubah perilaku masyarakat. Faktor-faktor tersebut pada globalisasi saat ini sangat memungkinkan bahwa masyarakat Indonesia untuk melakukan perubahan yang tidak bisa dihindari. Salah satunya adalah di bidang gaya berpakaian, gaya yang meniru gaya-gaya Barat, gaya yang meniru gaya-gaya orang Barat. Adapun faktor utama yang menjadi penyebab hal tersebut. Faktor yang pertama yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi yang berkembang saat ini mengakibatkan masyarakat Indonesia lebih mudah mengakses lebih luas tentang berpakaian mereka. Melalui informasi yang pesat, masyarakat mudah mengakses maupun menjangkau informasi untuk penirauan terhadap budaya bangsa Barat seperti yang telah kita lihat selama ini. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan adalah faktor kedua dari perkembangan westernisasi dalam bidang gaya berpakaian bangsa Indonesia. Kemajuan pendidikan di Indonesia melanjutkan studinya ke luar negeri, dan hal ini mau tidak mau mengharuskan para pelajar Indonesia harus menyesuaikan pakaiannya dengan gaya berpakaian yang di sana. Dan masih banyak lagi faktor lainnya. Dampak dari westernisasi di bidang cara berpakaian yang digunakan oleh masyarakat Indonesia membuat pola perubahan sosial pada masyarakat Indonesia sendiri, salah satunya yaitu lunturnya rasa nasionalisme terhadap bangsanya sendiri. Nilai-nilai budaya yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sendiri lambat laun akan menjadi budaya yang hilang. Bahkan kebudayaan yang asli terkesan dibiarkan mati merana karena gencarnya kebudayaan asing yang telah memenuhi bangsa kita ini. Semakin mudahnya masyarakat untuk memperoleh pakaian impor di pasaran, semakin membuat masyarakat Indonesia, khususnya kaum remaja, terpengaruh agar menggunakan pakaian-pakaian yang berasal dari Barat. Dalam proses transaksi di masa sekarang ini, juga sudah mengalami perubahan dari yang dulunya transaksi secara langsung, sekarang masyarakat cenderung menggunakan online shop untuk berbelanja. Hal ini mengakibatkan interaksi sosial antar masyarakat semakin berkurang di era seperti ini, di mana perubahan sangat mungkin terjadi. Dibutuhkan kemampuan dari masing-masing individu untuk tetap menjaga budaya-budaya lokal agar kebudayaan itu tetap lestari dan tidak terkikis oleh zaman. Jangan sampai nilai-nilai solidaritas seperti gotong royong ikut terkikis karena adanya westernisasi yang dilakukan oleh manusianya sendiri. Diperlukan peran aktif dari seluruh masyarakat Indonesia agar kebudayaan kita tidak diakui oleh negara lain. Dari dampak-dampak perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia,
menjadi tantangan sendiri bagi kita sebagai penerus bangsa. Hendaknya kita mampu menciptakan rasa nasionalisme di dalam diri kita sehingga kita lebih mencintai budaya sendiri dibandingkan dengan budaya luar. Hal ini seharusnya menjadikan kita sadar akan jiwa nasionalisme pada bangsa kita sendiri. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori sosiologi yang berkaitan dengan perubahan gaya berpakaian. Teori sosiologi tentang perubahan gaya berpakaian mencakup konsep-konsep seperti teori simbolik, teori konflik, dan fungsionalisme. Teori simbolik menekankan pada arti simbolik pakaian dalam budaya, sementara teori konflik menyoroti peran pakaian dan mengekspresikan perbedaan kelas sosial. Fungsionalisme di sisi lain memandang pakaian sebagai bagian dari sistem yang memenuhi fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Perubahan gaya berpakaian seringkali dihubungkan dengan dinamika sosial, termasuk perubahan norma, perubahan budaya, dan nilai yang mempengaruhi kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, perubahan gaya berpakaian dapat mencerminkan pergeseran dalam identitas sosial atau untuk mengekspresikan pemberdayaan individu. Selain itu, ada juga teori sosiologi yang menyoroti bagaimana media massa dan industri fashion berperan dalam membentuk persepsi dan norma terkait gaya berpakaian. Perubahan teknologi dan globalisasi juga dapat menjadi faktor-faktor penting yang mempengaruhi perubahan gaya berpakaian dalam masyarakat modern. Sekian dan terima kasih. Semoga semua materi yang telah saya jelaskan tadi bermanfaat untuk kita semua.